Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan, nama saya Pondra Rangga Zulkarnain dari kelas 11 IPA 1 nomor urut 24. Sebelum saya memulai pidato saya ucapkan terima kasih kepada Pak Aditya selaku guru Bahasa Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan untuk berpidato pada kesempatan kali ini. Dan hari ini saya akan memberikan pidato yang bertema gerakan pemberontakan terhadap negara di masa kini. Berhubung kita sedang mengalami pandemi, maka saya menyampaikan pidato saya dengan cara online, yaitu melewati video, bukan cara tatap muka langsung kepada kalian. Negara kita juga tidak hanya dihantam oleh pandemi saja, tetapi negara kita sedang banyak isu-isu yang beredar, bahkan sampai menghilangnya Menteri Kesehatan yang tidak berani muncul di publik. Dan banyak lagi isu-isu yang tersebar. Ada yang mengandung hoax dan tetapi tidak menghalangi kita untuk tetap bersyukur dan tetap produktif seperti sebelum adanya pandemi. Mengingat banyak yang bernasib kurang beruntung tidak seperti kita yang dikala pandemi, maka izinkanlah saya menyampaikan sedikit pidato singkat yang mungkin akan bermanfaat bagi kita semua. Sebagai negara demokrasi, kita sebagai kedaulatan tertinggi, yaitu rakyat, memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat kita. Kan sudah semestinya wakil rakyat itu mendengarkan aspirasi rakyat. Tetapi seperti biasa, suara rakyat selalu saja dibungkam dan pemerintah membuat peraturan yang kemungkinan hanya menguntungkan untuk mereka sendiri. Kita kan tidak tahu, dengan ketidakadilan perlakuan mereka, pemerintah tersebut dapat mengancam timbulnya kerusuhan dan demo. Jika suara kita tidak didengar, maka kita harus melawan. Mengutip dari kata Wiji Tukul, yaitu salah satu penggerak politisi tahun 98, apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, yaitu lawan. Pemberontakan juga ada berbagai macam bentuk, yaitu ada pembangkangan sipil. Yang pertama ada pembangkangan sipil hingga sampai kekerasan terorganisir yang bertujuan untuk meruntuhkan sebuah pemerintahan atau rezim yang berkuasa. Ada beberapa kejadian yang terjadi di Indonesia, yaitu ada contohnya seperti G30 SPKI, ada juga pemberontakan Maluku Selatan atau dikenal RMS, dan pada masa sekarang pemberontakannya berupa demonstrasi. Demonstrasi sendiri diperbolehkan oleh negara karena itu termasuk hak dalam kebebasan bersuara atau menyampaikan aspirasi. Contohnya yang terjadi pada baru-baru ini, yaitu tentang Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan RKUHP yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Kita bahas sedikit mengenai Omnibus Law Cipta Kerja ini sendiri. Menurut beberapa pakar RUU, ini disebut RUU cilaka karena dikerjakan dengan cara terburu-buru dan hanya menguntungkan pihak investor saja, tidak memikirkan buruh yang itu nilainya akan merugikan ke buruh. Tentunya mengapa bisa sampai demo? Itu karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kehidupan menurut buruh, dan yang dilakukan mahasiswa sendiri
sudah benar. Karena menurut saya mahasiswa mempertahankan hak-hak rakyat kecil, namun ada beberapa oknum yang merusak fasilitas dan juga melukai aparat dan anarkis di tengah demonstrasi yang berlangsung. Entah itu aparat yang memulai atau mahasiswa, tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan. Demonstrasi yang baik yaitu yang berjalan dengan damai, terlebih lagi kita sedang dilanda oleh pandemi yang mewajibkan kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Tapi yang jaga jarak malah petinggi, jaga jarak jauh sekali dengan rakyat dengan cara tidak mau mendengarkan aspirasi rakyatnya, tutup telinga. Mengutip kata-kata dari Mata Najwa, menjadi pejabat berarti melayani rakyat. Itulah pemerintahan yang akan mendapat hormat. Sekian pidato saya, dan saya berpesan dengan jangan sampai kita malah memperkeruh suasana atau kejadian tersebut. Tetap berpikir jernih dan tidak bertindak sembrono dengan termakan berita-berita hoax. Kita semestinya mengecek keaslian berita tersebut. Saya harap yang sedang berdemo untuk tetap menuruti protokol kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.